Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Markus. Dimuliakanlah. Pada suatu hari Sabat, Yesus masuk ke rumah ibadat. Di situ ada orang yang mati sebelah tangannya. Orang-orang Farisi mengamat-amati Yesus. Kalau ia menyembuhkan orang itu pada hari Sabat, supaya mereka dapat mempersalahkan dia. Kata Yesus kepada orang yang mati sebelah tangannya itu, "Mari berdirilah di tengah." Kemudian Yesus berkata kepada mereka, "Manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat, berbuat baik atau berbuat jahat, menyelamatkan nyawa atau membunuh orang?" Tetapi mereka itu diam saja. Yesus jengkel karena kedegilan mereka. Dengan marah ia memandang sekeliling, lalu berkata kepada orang tadi, "Ulurkanlah tanganmu." Ia pun mengulurkan tangannya, dan sembuhlah seketika. Lalu keluarlah orang-orang Farisi, dan segera bersekongkol dengan orang-orang Herodian untuk membunuh dia. Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudariku yang terkasih dalam Tuhan, bacaan-bacaan yang kita dengarkan pada hari ini ingin mengajak kita semua hidup mengandalkan Tuhan. Hidup yang mengandalkan Tuhan dapat digambarkan sebagai sebuah proses dalam beriman. Prosesnya lambat, prosesnya dibangun terus-menerus, prosesnya membutuhkan ketekunan dan juga kesetiaan. Oleh karenanya kita semua meyakini bahwa yang terjadi pada diri Daud, seorang anak yang diremehkan dalam pertempurannya melawan Goliat, prajurit yang tentu dalam gambaran umum di mana-mana perawakannya besar, seperti gunung, perkasa, mempunyai keterampilan perang. Tetapi pada akhirnya Daud mampu mengalahkan Goliat adalah semata-mata karena hidupnya mengandalkan Tuhan. Begitu juga gambaran bacaan Injil yang kita dengarkan, bagaimana Yesus menyembuhkan orang yang mati sebelah tangannya. Meskipun saat itu adalah hari Sabat, dan justru orang-orang Farisi ataupun juga para Herodian mempergunakan kesempatan itu sebagai cara untuk menyalahkan Yesus. Tetapi orang yang sakit mengandalkan Tuhan, percaya bahwa kemampuan dan kuasa Tuhan jauh melampaui hukum yang selama itu dimiliki oleh orang Israel. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, dalam permenungan saya membayangkan bahwa proses untuk mengandalkan Tuhan yang saya katakan tadi barangkali adalah sebuah proses seperti sumbu pada kompor pada zaman dulu. Hari-hari ini kita tidak lagi menemukan di bagian bawah ada minyak tanah lengomambu, istilahnya dalam bahasa Jawa. Lalu ada tali yang dipasang satu demi satu berkeliling, dan kemudian itu dicemplungkan di dalam minyak tersebut. Lalu yang nongol pada bagian atasnya adalah sumbu yang dibakar. Ada daya kapilaritas. Ada daya kapilaritas. Ketika air itu meresap, membasahi sumbu sehingga yang nongol di atas itu bisa dibakar, bisa dipergunakan untuk kegunaan memasak sesuatu, menjadi berguna, menjadi luar biasa. Dan seperti itulah juga hidup kita.
Ketika kita berusaha mengandalkan Tuhan, memang letaknya itu di dalam. Letaknya itu dalam ketenangan, tidak kelihatan. Tetapi pada kelanjutannya, dampaknya, efeknya yang luar biasa akan kelihatan. Dua peristiwa disuguhkan kepada kita semua sebagai sebuah pengingat. Bacaan pertama dan bacaan Injil, supaya kita semua semakin mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Seperti halnya Antonius Abbas yang kita peringati bersama dengan gereja. Hidupnya tidak mengandalkan harta benda, kekayaan yang dimiliki oleh orang tuanya ataupun juga diwarisinya, tetapi semuanya dilepaskan karena dia yakin dan percaya hidup yang mengandalkan Tuhan lebih memberi ketenangan dan kedamaian. Mari kita hening sejenak, mari kita bertanya dalam diri kita, sudahkah saya berusaha mengandalkan Tuhan? Amin.